Pada episode kali ini kita akan membahas tentang biografi penulis Qasidah Burda dan latar belakang penulisan kitab Burda. Tonton video ini hingga selesai agar kita dapat mengetahui bagaimana Qasidah Burda sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Qasidah Burda. Penulis kitab Qasidah Burda adalah Muhammad bin Said bin Hamad bin Abdullah Suhaji Al-Busairi, nisbat kepada suatu daerah Abu Busair antara Al-Fiyum dan Bani Su'aib di Mesir. Busairi dilahirkan pada tahun 608 Hijriah, kemudian belajar tasawuf lalu menjadi penulis meskipun perbekalannya minim. Keberadaan penulis yang bukan seorang alim maupun paki terlihat dari hasil terjemahan dan puisi-puisi beliau. Sebagaimana ia bukan seorang yang solih dan ahli ibadah, ia orang yang dibenci oleh manusia pada zamannya, karena beliau terkenal dengan lisan yang tajam dan pedas dalam mensifati seseorang dengan kejelekan. Ia juga terkenal dengan sifatnya yang sering meminta-minta kepada orang lain, maka ia selalu menjadi orang dalam kerajaan dan mendukungnya, meskipun pemerintahan saat itu dalam keadaan benar ataupun salah. Dalam kitab Al-Akhbar Al-Aliyah karangan Salahuddin Al-Safadi disebutkan bahwa Al-Busairi adalah seorang pembela fanatis tarekat Sajaliyah. Ia pun sering melantunkan beberapa puisi yang menganjurkan umat manusia untuk mengikuti jalan tarekat Sajaliyah, dan ia juga memiliki beberapa bait puisi yang menyebutkan aib istrinya yang tidak bisa memenuhi hasrat syahwatnya dan meninggal pada tahun 669 Hijriah, dan memiliki kumpulan puisi yang telah dicetak. Penulisan kitab Qasidah Burda dilatar belakangi oleh Al-Busairi yang telah menyusun bait-bait puisi untuk memuji Rasulullah. Disebutkan dalam kitab Al-Akhbar Al-Aliyah karangan Salahuddin As-Fahadi bahwa Al-Busairi mengatakan, "Ketika aku sedang stroke sehingga badanku lumpuh separuh, aku pun berniat untuk menuntaskannya. Akhirnya aku berhasil, kemudian aku memohon kepada Allah untuk kesembuhanku melalui perantara kasidahku. Aku mengulang-mengulang membacanya, aku pun menangis dan aku berdoa dan tawasul dengannya sehingga aku tertidur dalam tidurku. Aku melihat Nabi mengusap wajahku dengan tangannya yang penuh berkah. Kemudian beliau melemparkan burda kepadaku. Aku pun terperanjat dari tidurku dan aku mendapatkan bahwa diriku dalam keadaan sudah terjaga. Akhirnya aku pun berdiri lalu keluar dari rumahku. Saat itu aku tidak menceritakan mimpiku kepada seorang pun, hingga beberapa orang fakir datang kepadaku lalu berkata, 'Berikanlah kepadaku kasidah puisi yang kamu baca untuk memuji Rasulullah.' Dan aku bertanya, 'Kasidah yang mana?' Ia menjawab, 'Yang kamu baca ketika kamu sakit.' Lalu ia menyebutkan permulaan kasidah dan berkata lagi, 'Demi Allah, aku mendengarnya tadi malam, bahwa dalam mimpi dibaca di hadapan Rasulullah dan aku melihat beliau tertarik dan kagum dengannya. Lalu ia melempar burda kepada pembacanya, maka aku pun memberikan kasidahku, maka si fakir pun bercerita kepada yang lain dan tersebarlah mimpiku.' Teman-teman sekalian, dalam peristiwa ini Busairi terjerumus dalam beberapa kesalahan dan pelanggaran syariat. Ia meminta syafaat dan mendekatkan diri kepada Allah dengan kesyirikan serta amalan bid'ah dan perbuatan gulu yang melanggar syariat. Ia telah mengklaim bahwa ia telah melihat Nabi, namun ia tidak dapat mensifati Nabi karena seseorang yang telah melihat Nabi dengan sifat-sifatnya yang telah diketahui, maka sungguh ia telah melihatnya. Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi sebagaimana telah ditegaskan dalam sebuah hadis, dia mengaku bahwa Nabi mengusap wajahnya dan melemparkan burda kepadanya. Lalu ia sembuh dari penyakitnya. Kemudian kesembuhan dari penyakitnya terbukti setelah ia terbangun dari tidurnya, meskipun ia tidak mendapat burda tersebut. Kemudian Al-Busairi ketika terjaga dari tidurnya bertemu dengan salah seorang kaum Sufia. Kemudian ia memberitahu bahwa ia mendengar kasidah itu dibaca di hadapan Rasulullah dan beliau tertarik dan kagum dengan kasidah tersebut. Cerita ini mengingatkan kepada kita pada sebuah hadis palsu yang menyebutkan bahwa Rasulullah ketika mendengar beberapa puisi dibaca, maka burda beliau pun terjatuh dari pundaknya. Kemudian ia berkata bahwa orang yang tidak merasakan kehadiran Rasulullah
ketika menyebut Rasulullah, maka ia bukan orang yang mulia. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab Majmu' Fatawa bahwa hadis ini adalah dusta berdasarkan kesepakatan para ulama yang mengetahui sejarah Rasulullah, sunahnya, dan mengetahui keadaan beliau. Adapun tentang terkabulnya doa Busiri, meskipun banyak kesalahan akidah di dalamnya, bisa jadi dikarenakan kondisinya yang mendesak dan terus-menerus berdoa, maka yang demikian itu bisa menjadi sebab terkabulnya doa, sebagaimana penegasan Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim, bahwa sebab terkabulnya doa seseorang meskipun dengan cara yang diharamkan, boleh jadi seseorang memiliki kebutuhan yang sangat mendesak, yang jikalau seorang musyrik berdoa kepada Allah karena kejujurannya menghadap kepada Allah, meskipun berdoa kepada Allah di samping patung, termasuk perbuatan syirik. Jika penyembah kubur berdoa melalui perantara yang tidak syar'i lalu dikabulkan oleh Allah, Allah tetap akan menyiksanya dan melemparkannya ke dalam neraka jika Allah tidak memaafkannya. Maka betapa banyak orang yang berdoa kepada Allah dengan cara yang tidak syar'i, kemudian Allah memenuhi kebutuhannya, namun ia juga akan menjadi sebab kehancuran dirinya di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.